Baik, kita sudah tersambung di live Instagram Republik Investor untuk di malam hari ini. Selamat malam, selamat datang yang sudah bergabung di malam hari ini. Sudah ada Pak Mahfud ya, Pak Iman. Selamat malam semua sahabat Republik Investor. Ya, semoga kita di malam hari ini bisa memberikan beberapa informasi menarik seputar update market dan juga dari rekan-rekan dan sahabat Republik Investor sampaikan ya untuk di kolom komentar di malam hari ini. Nanti saya bersama Mas Hendra akan coba membantu untuk ikut berdiskusi ya. Selamat malam Mas Hendra. Halo, selamat malam Mas Bima. Selamat malam teman-teman Republik Investor semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan nih di tengah pandemi Ya, saat ini gitu loh Mas Bima. Gimana? Jelas nggak suaranya sama wajahnya jelas nggak? Atau burem? ya Mas Hendra, untuk di malam hari ini sudah cukup cerah ya. Tidak seperti di Lumayan. hari yang lalu ya. Sudah beli kuota ya Mas Hendra ya. Udah Ya baik, wifi-nya selamat lagi mati. malam untuk semua Oke. yang sudah bergabung. Sudah ada Mas Kori juga. Selamat malam Mas Kori ikut meramaikan untuk di malam hari ini. Ya, untuk pertanyaan silakan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin ada yang mau berdiskusi mengenai saham Antam atau saham apa ya, silakan disampaikan. Dan mungkin nanti kita akan berdiskusi untuk saham-saham yang mungkin menurut kita menarik ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang mau juga menyampaikan sudah punya posisi di saham A, harga sekian ya biar jelas dan kita nanti bisa menginformasikannya dengan strategi yang tepat juga gitu ya. Semoga saja nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut menyimak ya beberapa informasi yang mungkin akan kita sampaikan di malam hari ini. Ya, mungkin kita mulai dulu. Nah, ini sudah bergabung juga Kang Aan. Selamat malam semuanya. Kita mulai pembahasannya dari keadaan market kita ya di perdagangan hari ini. Silakan Mas Hendra, mungkin ada komentar terkait dengan penguatan IHSG di hari ini. Oke, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bima, teman-teman Republik Investor yang lain, ya yang kita lihat tadi bahwa IHSG naik 0,93%, naik di level 6.208 atau naik 557 poin, Mas Bima. Nah, pergerakannya terendahnya tadi IHSG di 6180, opennya di 6139, high price-nya di 6224. Tapi bisa dibilang hari ini volatilitasnya tidak terlalu tinggi seperti 2 minggu yang lalu Mas Bima. Naiknya sangat cepet banget, 1-2%, turunnya juga naik 1-2%, tapi kalau tadi range-nya nggak terlalu jauh, 0,60 plus naik ke 1%, jadi bisa dibilang ya volatilitasnya terkontrol lah. Walaupun memang asing hari ini bisa dibilang net sell sebesar 208 miliar. Tapi secara keseluruhan untuk ISG di minggu ini atau di year to date-nya dari awal Januari sampai hari ini asing masih net buy sekitar 7,72 triliun. Jadi bisa dibilang masih sangat menarik untuk asing di capital market kita. Walaupun yang saya live hari malam minggu kemarin selalu bilang bahwa di awal perdagangan Januari di tahun 2021 ini memang jumlah komposisi investor domestik 70% mendominasi gitu Mas Bima, mendominasi. Nah, kalau misalnya untuk hari ini saham yang banyak diborong oleh asing diantaranya itu ada saham United Tractor Mas Bima 64 miliar, ada saham BBCA sebesar 55 miliar, ada saham BBRI 53 miliar, ada saham Tekim 30 miliar. Nah, saham yang di net sell hari ini itu ada Medco, ada Antam, ada Inco, ada Wika, ada INDF. Jadi itu Mas Bima untuk pembukaan pertama mengenai kondisi dari review marketnya untuk hari ini gitu Mas Bima. Apa nih kira-kira ada yang nanya apa nih Mas Bima? Ya, terima kasih Mas Hendra ya. Tadi rekan-rekan member Warkop Saham sudah sama-sama menyimak ya beberapa saham yang memang sudah direkomendasikan oleh asing sampai dengan di akhir perdagangan tadi ya. Ini ada pertanyaan seputar atau terkait dengan sektor konstruksi Mas Hendra yang hari ini memang kebetulan ikut rebound juga nih. Kan biasanya
belakangan ya. Ini kali ini nih di hari Senin ikutan naik nih. Karena lumayan ya waskita saya sempat perhatikan 5% tahu-tahu closing udah sampai di 10%. Mas Hendra ada komentar mungkin terkait dengan sektor konstruksi ya penguatan di hari ini? Iya, malam minggu kan kita selalu bilang mengenai SWF masih hangat banget di pekan minggu ini. Apalagi tadi ada berita mengenai bahwa kabarnya banyak beberapa negara yang tertarik ingin menanamkan modalnya di SWF. Makanya bisa dibilang respon untuk saham-saham konstruksi tadi sangat sangat cepat apalagi ketika menjelang sesi 2, terutama saham-saham seperti Waskita, saham Wika, PTPP, dan ADI. Tapi kalau misalnya dilihat secara data, memang saham yang paling bagus untuk diperhatikan ya sebenarnya saham Waskita, Wika, sama PTPP. Secara teknikalnya, secara tape readingnya atau bandarmologinya juga masih menarik gitu Mas Bima. Nah, kalau misalnya untuk Waskita sendiri, closingnya tadi 15.95 Mas Bima. Nah, resisten terdekatnya itu ada di 16.40 Mas Bima. Saya rasa sih kalau misalnya melihat kondisi dari closingnya tadi 15.95 sangat memungkinkan untuk saham Waskita nanti akan ke breakout 1.600 dengan target terdekat di resistennya itu ada di 16.40 Mas Bima. Ada di 16.40, lanjut resisten keduanya untuk saham Waskita itu ada di 18.30 Mas Bima. Karena kalau misalnya kita ngelihat kondisi dari Dow Jones foodnya juga bisa dibilang sekarang jam 20.38 kita live dia masih menguat 0,44. Jadi kita lihat aja sampai nanti subuh apakah Dow-nya masih menguat atau bisa dibilang konsolidasi tipis yang masih menarik lah untuk IHSG gitu Mas Bima. Oke Mas Hendra, terima kasih. Tolong dipantau terus Mas Hendra untuk dogfoodnya ya. Kasih kita update terus nanti subuh ya. Nah, saya mau sedikit update juga terkait dengan kondisi IHSG kita di hari ini tadi ya, menambahkan apa yang disampaikan Mas Hendra tadi untuk rekan-rekan dari Republik Investor. Di hari ini IHSG itu tertahan di moving average 20. Kalau rekan-rekan perhatikan ya, IHSG ya dengan grafik dengan menggunakan indikator MA20 itu pas banget tertahan di MA20. Nah, makanya tadi tuh di sepanjang sesi kedua IHSG itu agak ragu-ragu gitu mau naik kayak nggak kuat. Terus juga kalau untuk yang punya posisi juga sebagian melakukan penjualan ya takutnya di hari Selasa atau di hari Rabu tiba-tiba IHSG balik untuk turun lagi. Nah, memang hal demikian bisa kita terapkan ya selama IHSG tertahan di MA20 atau belum breakout ya dari sekitar mungkin 6.250 ya. 6.250 itu bisa menjadi level yang cukup bagus kalau seandainya bisa lewat ya, bisa breakout, itu bisa membuat beberapa saham blue chip ikutan mendorong naik ya, untuk IHSG-nya bisa tembus ke level yang lebih tinggi lagi. Cuman kalau seandainya itu tidak terjadi, ya mungkin kita akan mengalami beberapa kondisi seperti di 1 atau 2 minggu kebelakangan. Artinya volatilitas akan kembali cukup tinggi ya, beberapa emiten yang sudah menguat ya mungkin akan kembali koreksi lagi gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin sahabat Republik Investor bisa antisipasi ya di periode saat ini. Ini sudah cukup banyak Mas Hendra pertanyaan yang masuk. Tadi ada yang menanyakan mengenai IHSG, apakah akan double bottom atau tidak? Kalau saya pikir sih memang masih belum terlalu ya. Kemarin cukup ramai membahas IHSG, katanya akan membentuk head and shoulder. Nah, ini juga masih cukup panjang ya waktunya, beberapa waktu ke depan. Ini ada yang menanyakan saham Sido, Mas Hendra. Sido minta ulasannya katanya nih dari Izur ya. Selamat malam untuk Sido, bagaimana Mas Hendra? Oke, kalau misalnya untuk Sido kita lihat transaksi hari ini value-nya 40 miliar, biasanya transaksinya ya memang sekitar 9 sampai 47 miliar ya. Open-nya dari 780, close-nya 775, high price-nya 800 dan low-nya 775 di close-nya. Jadi bisa dibilang berbentuk candle-nya masih kurang menarik, Mas Bima. Jadi bisa dibilang penutupannya masih kurang menarik. Dia ada di bawah moving average 60 dan moving average 50. Jadi sebenarnya angka yang menarik ketika misalnya Sido muncul berhasil break moving average 50-60-nya
di area 790 Mas Bima. Nah, jadi kalau misalnya untuk Sido ketika misalnya di 790 demand-nya atau buyer-nya udah mulai kuat, jadi teman-teman sebenarnya bisa coba cicil masuk. Saya kasih contoh misalnya kayak misalnya di grup alumni Kentara, saya kasih contoh misalnya itu ada saham BBKP, walaupun memang secara risk dia sangat tinggi, tapi teman-teman bisa manfaatkan trading di situ. Apalagi kalau misalnya BBKP value-nya tadi 559 miliar, biasanya itu di bawah level value-nya di bawah level 500 miliar. Jadi bisa dibilang menarik BBKP untuk trading jangka pendek untuk teman-teman, apalagi udah di atas moving average 50 dan moving average 60 dengan target resisten terdekat 600 untuk BBKP. Jadi teman-teman bisa cek sembari sama-sama kita cek posisi analisis teknikalnya juga gitu. Ya, terima kasih Mas Hendra. Luar biasa pertanyaan Sido. Jadi dikasih rekomendasi BPKP sama Mas Hendra. Oke, kita lanjutkan. Ini Mas Kori nih ada manggil-manggil saham agro nih Mas Hendra. Kalau saya lihat memang sekilas agro memang baru hari ini aja ya rebound. Minggu kemarin sempat ada konsolidasi dan di hari ini lumayan penguatannya kurang lebih sampai di sempat tertingginya 18% ya. Kira-kira besok gimana ya Mas Hendra ini potensi agro nih? Kayaknya masih banyak juga nih rekan-rekan yang punya di posisi atas. Terakhir kita lihat batu bara tadi masih mengalami penguatan Mas Bima, tapi memang dari kemarin-kemarin juga kan call juga naik Mas Bima 2%, 3%, tapi memang Sahamnya agro Mas Hendra. iya iya, Agro. bahas bahas call-nya dulu. Oke, nah ketika misalnya kita bahas call-nya dulu. Nah, saham Adro kalau misalnya ngelihat call-nya memang dari beberapa hari kemarin kan mengalami penguatan, tapi memang sentimennya di capital market kita masih fokusnya itu ke tambang nikel, Mas Bima. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ranking nih yang lagi ramai di transaksi ini itu pasti saham-saham katakanlah nikel seperti Antam, seperti Inco, seperti Harum, seperti nah, sama saham yang tadi lagi ramai juga konstruksi, seperti Waskita, Wika. Jadi kalau misalnya ditanya untuk saham Adro ke depannya, ya memang sebenarnya masih sangat menarik dengan harga sekarang. Apalagi di supportnya dia di level 1150, dia kuat untuk mantul gitu. Dia kuat dengan mantul 2 hari dan sekarang close-nya di 12.20 naik 10 poin. Tadi high price-nya sempat di 12.55. Kalau misalnya untuk target untuk swing trade-nya, terdekatnya itu ada di level 1.300 Mas Bima. Tapi memang moving average 50, moving average 60-nya masih sangat jauh. Itu masih di level sekitar 1.380 sampai 1.400. Jadi kalau misalnya dibilang posisi untuk Adro menarik nggak untuk dicicil? Menarik. Tapi ketika misalnya kita pengen trading plan untuk besok, kayaknya masih sangat sangat sulit untuk ngelihat saham call karena memang yang lagi ramai di capital market itu masih berbau-bau dengan nikel, berbau-bau dengan saham-saham konstruksi gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman pengen swing trade, boleh masuk saham-saham seperti Adro, seperti PTBA dan yang lebih volatilitas kalau misalnya memang teman-teman bisa meminimalisir resikonya, kawal dengan stop lossnya, Indi pergerakannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan PTBA atau Adro gitu. Ya oke, terima kasih Mas Hendra untuk jawabannya. Ini ada yang sekaligus aja nih. Tadi ada menyebutkan saham Antam ya. Ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah menanyakan saham Antam ya. Karena memang hari ini dari semenjak open ya sampai dengan closing luar biasa pergerakannya untuk saham Antam. Gimana Mas Hendra nih untuk proyeksi di hari besok nih? Masih menarik ya kira-kira buat trading? Balik lagi ke trading plan-nya Mas Bima. Kalau misalnya untuk trading plan-nya Antam, karena range-nya kan bergeraknya sangat volatilitasnya sangat tinggi Mas Bima. Jadi kalau misalnya tadi diperhatikan aja sempat di Ayun sampai ke level 2.700 pada opennya itu di 2.770, jadi 70 poin diturunin dulu. Pas menjelang closing tadinya Semesta atau MG dia buang sangat banyak, tiba-tiba menjelang closing dia jadi panik beli lagi. Jadi sebenarnya arahnya Antam kalau misalnya saya lihat kemungkinan besar ya akan breakout level psikologis 3.000, tapi poinnya teman-teman akan
akan kuat nggak dengan ritme ayunannya gitu loh. Karena bisa dibilang ayunannya aja kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa minggu kemarin sempat 3.350 dihajar sampai low-nya di 2090. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ingin trading ya memanfaatkan peluang di situ. Tapi kalau misalnya untuk fundamental konsensus target untuk saham Antam sendiri, yang teman-teman bisa ngelihat di Republik Investor juga saya update portal Bloomberg, karena beberapa konsensus riset analis udah mengeluarkan target rilisnya itu banyak di level 3.100, 3.300, Sukor ngeluarin terakhir 3.900, CLSA 4.000, dan BNI Sekuritas 4.500. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, melihat lagi kondisinya apakah sudah jenuh beli atau tidak. Selagi masih ada buyer yang sangat kuat di saham Antam ya teman-teman bisa hold. Tapi ketika misalnya sellernya sudah lebih banyak di sana ya teman-teman bisa memanfaatkan untuk take profit. Ya baik, terima kasih Mas Hendra untuk saham Antamnya itu, semoga bisa memberikan gambaran ya untuk rekan-rekan sahabat Republik Investor. Tentu saja jangan sampai ketinggalan momen kenaikan saham Antam ya untuk di besok hari ya, siapa tahu memang breakout ya dari level 3000. Dan pertanyaan berikutnya ini tadi Sido sudah Breeze mungkin Mas Hendra. Ini salah satu saham yang hari ini juga menguat dan saya pikir masih punya potensi juga ya untuk besok menguat. Gimana menurut Mas Hendra untuk saham Breeze? Oke, kalau misalnya kita ngelihat saham Breeze, value-nya bisa dibilang tiga besar ya Mas Bima, tiga besar, volatilitasnya juga sangat tinggi. Tadi sempat 2.700 low-nya, high price-nya 3.000 dan closing-nya 2.960. Ya kemungkinan kalau misalnya dari posisi analisis teknikal sangat memungkinkan untuk breakout level psikologis di 3.000 Mas Bima. Nah, kita sambil ngelihat perkembangan berita mengenai kabarnya Breeze pengen red issue Mas Bima. Nah, kalau misalnya BBRI kan dia pengen red issue tapi sahamnya nggak berpengaruh nih di market reguler karena kan yang standby bayarnya langsung pemerintah. Jadi rencananya kan pengen dapat dana, rencananya pengen ngambil akuisisi perusahaan seperti Pegadaian dan yang lainnya. Nah, ini nanti mungkin akan efek positif untuk saham BBRI. Itu mungkin kalau misalnya saya cerita akan jauh lebih panjang. Jadi kalau misalnya Breeze kita nggak tahu rencana red issue-nya ini akan mempengaruhi price di pasar reguler atau enggak gitu sih Mas Bima. Tapi kalau misalnya untuk trading jangka pendek sangat memungkinkan psikologis 3.000 akan ke breakout, target berikutnya ada di resisten di 3.300 Mas Bima. Tapi saya nggak berani katakanlah kayak misalnya Breeze atau misalnya Tins juga rame banget kan value-nya, transaksinya walaupun harga komoditasnya juga masih naik sangat signifikan tapi masih belum ada yang membuat kita lebih pede katakanlah konsensus-konsensus yang dikeluarkan yang di-upgrade oleh beberapa sekuritas. Nah, Tins itu belum ada upgrade-nya, makanya saya nggak berani merekomendasikan untuk saham Tins. Walaupun memang untuk trading ya sangat menarik, tapi nggak nyaman. Katakanlah kayak misalnya Antam dihajar turun 2.500, dihajar turun 2.200, dihajar turun sampai 2.070, 2.090. Ya kita pede, justru ada pelor, ada peluru ya kita tembak lagi di situ. Tapi kalau misalnya untuk Tins kita nggak tahu bottomnya di mana dan targetnya di mana karena memang belum ada konsensusnya gitu. Begitupun juga dengan saham Breeze gitu Mas Bima. Ya oke, baik. Terima kasih. Semoga itu bisa memberikan gambaran ya untuk member dari Republik Investor yang punya saham Breeze ya. Karena memang akan ada rencana right issue termasuk diantaranya right issue induknya ya. Yaitu adalah saham BBRI yang kemungkinan akan cukup menarik loh. Right issue dari BBRI mungkin saya sedikit menambahkan ketika ada penambahan, ini kan BRI mau jadi holding nih. Nanti Pegadaian bergabung artinya secara total aset BRI akan bertambah ya, artinya bertambah besar gitu. Ya tapi kalau seandainya artinya kalau kita beli saham BRI nanti kita akan menjadi ikut bagian juga menjadi pemegang saham Pegadaian gitu. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang besar sebenarnya kalau seandainya memang dari sahabat Republik Investor ada uang dingin misalkan yang mau disimpan di saham BBRI, ini sebenarnya cukup menarik loh. Apalagi BRI kan sektornya ini UKM ya. Ini menjadi sektor yang saya pikir cukup kuat juga untuk di periode yang akan datang. Baik, itu sedikit tambahan dari saya. Kita lanjutkan. Ini
sama seperti yang tadi Mas Hendra sampaikan, ada yang menyampaikan, padahal Antam waktu itu sempat ARB di 2070, nggak sangka ya sekarang udah mau mendekati level 3000 lagi nih Mas Hendra. Nah, ini sudah ada yang menanyakan saham Java nih Mas Hendra. Java, nanti kita akan lanjut ke saham BRPT nih, yang sepertinya memang menarik juga. Untuk Java gimana Mas Hendra? Itu tadi ada Nurmanda nanya, ulangin Om, Antam targetnya berapa? Nanti lihat di postingan Republik Investor, itu ada kok target dari beberapa konsensus dari beberapa sekuritas. Targetnya nanti teman-teman bisa ngelihat di postingan Republik Investor. Oke, pertanyaannya tadi Java sekarang close-nya di 1450, berhasil breakout di level moving average 60-nya. Target resisten terdekatnya untuk saham Java itu ada di 1480, moving average 50-nya. Apakah berhasil keluar dari area itu atau tidak Mas Bima? Nah, kalau misalnya ngeliat value memang bisa dibilang masih masih kurang menarik Mas Bima, karena biasanya dia ditransaksikan di atas 50 miliar. Sekarang beberapa minggu ini udah mulai kecil kecil transaksi value-nya, 36 miliar, 21 miliar, 25 miliar, 9 miliar, 32 miliar. Jadi bisa dibilang masih masih kurang menarik dipantau sih Mas Bima. Tapi kalau misalnya memang pengen coba cicil, boleh dicicil mungkin besok atau ketika misalnya breakout moving average 50-nya di 1470 untuk Java, dengan target resistennya ada di 1620 Mas Bima, target resistennya. Ya menarik ya, memang beberapa emiten yang hari ini memang kebetulan ada rebound ya. Setelah seminggu lalu dia sempat sideways, hari Senin ini mulai ada tanda-tanda pada breakout semua gitu beberapa saham, termasuk di antaranya tadi Java. Nah untuk BRPT sendiri gimana nih Mas Hendra? Karena BRPT ini cukup bagus juga nih pergerakan di minggu lalu, ya penguatannya juga cukup signifikan. Mungkin ke depan masih akan ada target kenaikan yang lebih tinggi dari Mas Hendra untuk BRPT? BRPT hari ini ketembus ya Mas, breakoutnya di 1190 untuk BRPT. Target berikutnya untuk BRPT itu ada di 1280 Mas Bima, ada di 1280. Kalau melihat sentimennya juga masih sangat positif, dan kalau misalnya ngeliat value-nya beberapa hari ini juga udah mulai ada peningkatan value Mas Bima. Jadi ketika misalnya harganya sempat dihajar di bawah 1000 lagi, langsung value-nya udah mulai tinggi nih Mas Bima bayarnya. Di tanggal 2 Februari itu udah mulai, tadinya biasanya 60 miliar, di 2 Februari naik 231 miliar, di 3 Februari 133 miliar, berikutnya naik 169 miliar, berikutnya naik 148 miliar, dan berikutnya naik 98 miliar. Jadi kenaikannya didukung dengan volume yang tinggi juga Mas Bima, hampir 2 sampai 3 kali transaksi di saham BRPT. Jadi kalau misalnya dibilang memungkinkan nggak dia tembus resisten berikutnya di 1280 atau 1290, sangat sangat memungkinkan untuk saham BRPT gitu sih Mas Bima. Oke, cakep BRPT. Mungkin dari member dari Republik Investor ada yang punya duit dingin itu bisa juga masuk tuh buat trading di BRPT karena memang cukup menarik ya, baru breakout juga pas hari ini. Dan ini berikutnya Kayaknya Mas Bima punya dari ya? Kayaknya Mas Bima punya ya? kebetulan nggak punya Mas Hendra. Ini dari Pak Bobi nih, selamat malam Pak. Ini menanyakan hoki. Nah ini baru nih, sepertinya punya nih Pak Bobi untuk saham hoki. Katanya minta diulas nih Mas Hendra saham hoki. Gimana nih kabar stock splitnya nih? Stock splitnya kalau nggak salah 1:4 ya. Kita nggak tahu kumnya di berapa, karena jujur saya nggak punya saham ini, jadi saya nggak mantau saham ini. Jadi kalau misalnya stock splitnya 1:4 dan katakanlah kum X date-nya atau apa itu di area 1000-an, berarti kan sekitar, kalau 1:4 kan berarti sekitar 250-an. Berarti price-nya jauh lebih menarik untuk saham saham hoki ke depannya ya. Tapi kita tetap harus ngelihat sentimennya juga sih Mas Bima. Takutnya nggak semuanya saham stock split itu langsung langsung didukung, direspon pasar langsung langsung naik gitu Mas Bima, karena kita harus ngelihat juga kondisi dari capital marketnya, kondisi sektor apa yang lagi booming gitu loh. Karena saya selalu bilang di awal Februari ini sektor yang masih booming itu ya SWF, komoditasnya masih nikel karena sentimen info, harum, terus
Antam, Holding. Jadi masih berkutip dengan itu aja. Walaupun sebenarnya masih banyak saham yang bagus, katakanlah Pegas masih sangat menarik kalau misalnya teman-teman pengen cicil. Tapi memang belum belum ada sentimen ke situ gitu. Sentimennya masih ke konstruksi sama ke tambang nikel. Walaupun ya kayak Adro atau Indi atau PTBA juga sebenarnya menarik buat teman-teman cicil. Ya oke, semoga itu bisa terjawab ya tadi untuk yang menanyakan. Ini kita lanjut. Tadi masih ada yang mau melanjutkan nih untuk diskusi BRPT-nya nih Mas Hendra. Kalau untuk seminggu kira-kira bagaimana nih Mas Hendra? Ya memang tadi seperti yang disampaikan ya untuk target-targetnya sudah disampaikan ya bisa dalam jangka waktu yang singkat, bisa dalam beberapa waktu ya. Mungkin tergantung juga kondisi IHSG. Gimana menurut Mas Hendra? Untuk BRPT sendiri peluang sampai di level resistennya tadi kira-kira seminggu nyampe gak nih? Atau di minggu ini deh? Intinya gini Mas Bima, kalau misalnya dengan target tadi untuk BRPT ya sangat memungkinkan. 1190, 1200, 1300 sangat memungkinkan. Tapi kita harus fokus ngelihat market correlation-nya lagi Mas Bima. Kita harus ngelihat kondisi dari Dow Jones-nya lagi Mas Bima. Karena kalau misalnya kita perhatikan kondisi Dow Jones-nya, ini udah 5 hari berturut-turut mengalami penguatan Mas Bima. Dia udah 5 hari mengalami penguatan. Nah, capital market kita, tipikal investor kita yang saya bilang awal Januari itu udah 70% investornya investor lokal, itu lebih gampang panic buy dan lebih gampang untuk panic sell. Nah, sedangkan saham-saham kita tetap fokusnya itu ngelihat acuannya IHSG. Jadi kalau misalnya IHSG udah tadi posisinya hijau, tipis misalnya 0,30 tiba-tiba langsung minus, biasanya orang kan langsung pada panik jual. Nah, jadi kalau misalnya untuk trading yang memanfaatkan resisten yang tadi katakanlah BRPT itu menjadi supportnya nanti ketika misalnya teman-teman ingin melakukan buy on weakness. Nah, kalau misalnya dia ke breakdown lagi, ya kita tunggu lagi support barunya lagi. Sampai hari kita ngelihat demand atau kita ngelihat di broker summary-nya lagi. Kalau misalnya memang demand-nya kuat, teman-teman boleh masuk lagi. Tapi kalau misalnya memang demand-nya nggak kuat, ya tunggu tunggu bottom-nya atau pijakan atau support berikutnya gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya ini sepertinya agak kurang suka juga nih Mas Hendra untuk saham HMSP nih Mas Hendra. Gimana nih untuk saham ini? Saya selalu bilang saham consumer good bagus. Tapi memang momentumnya belum ke situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya HMSP, ditanya GGRM, ditanya Indofood, ditanya ICBP, memang fokusnya nggak ke situ. Jadi teman-teman bisa lihat dari ramainya value transaksi per harinya. Jadi saham saham Sampurna itu di tanggal 11, sorry, di bulan 11 2020, transaksinya itu konsisten di atas 300 miliar, 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar. Tapi di awal Februari ini itu cuma 100 miliar dan terakhir di minggu-minggu ini hanya 64 miliar, 52 miliar dan hari ini terakhir transaksinya hanya 39 miliar. Jadi memang transaksi value-nya belum ramai di situ. Tapi apakah menarik untuk dicicil? Menarik karena bottom untuk HMSP itu ada di 1280 dan itu kuat banget gitu. Jadi teman-teman sebenarnya secara risk and reward untuk saham Sampurna juga masih menarik. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman saya ada nanti coba saya share rata-rata target konsensus untuk Sampurna itu ada di 1900 di 2100. Sedangkan harga sekarang 1410. Resikonya dari teman-teman beli sekarang 1410 ke 1200 katakanlah itu 190 poin. Tapi target resisten dari 1410 ke 1900 itu 500 poin. Jadi 500 per 200. Jadi bisa dibilang masih sangat menarik secara risk and reward untuk Sampurna. Oke, semoga bisa memberikan gambaran ya untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung di malam hari ini ya. HMSP dan juga sektor consumer yang lain tadi ada juga yang menanyakan ICBP ya memang saham-saham ini bagus gitu. Cuman memang saat ini konsentrasi market tidak sedang di sektor consumer, masih di sektor-sektor yang lain sehingga tadi Mas Hendra sampaikan ya kita cobalah mengikut arus yang ada di market untuk saat ini. Kalau lagi ramai konstruksi atau lagi ramainya mining ya kita masuk ke arah yang sesuai dengan arus marketnya gitu. Jadi
sayang modal kita jadi nggak terlalu lama ya berdiam di sektor consumer untuk saat ini yang memang cenderung downtrend ya untuk trennya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini WMU, eh, nanya WMU ada apa? Mas Hendra mau tanggapi WMUU, silakan. Iya, kalau misalnya WMUU saya coba tanggapin kalau misalnya teman-teman ada di alumni Kentara atau apapun itulah, pasti teman-teman yang live yang saya selalu nanya ke saya nggak akan rekomendasi WMUU. Kenapa? Karena pada saat hari pertama di tanggal 2 Februari aja itu transaksinya 227 miliar dan kalau misalnya teman-teman ngeliat broker summary-nya penjamin emisinya aja udah melakukan take profit di situ Mas Bima. Jadi pelan-pelan dia udah melakukan take profit. Nah, di hari kedua langsung naik, di hari ketiganya langsung dihajar kan untuk auto reject bawah. Makanya ketika misalnya teman-teman nanya sama saya selalu bilang ketika misalnya teman-teman udah punya posisinya ya dijual karena pola saham yang IPO saat ini saya rasa masih kurang menarik. Kenapa? Karena polanya pola caping, pola topi caping itu jadi barangnya ditahan, diangkat, hari ketiga atau keempat baru dihajar, digebuk. Jadi bisa dibilang ya nggak menarik. Makanya saya sangat tidak merekomendasikan beli saham ketika misalnya saham itu udah di pasar sekunder gitu loh. Kecuali kalau misalnya teman-teman dapat pas building di pasar perdana IPO beli langsung dihajar itu oke, kita udah take profit. Tapi kalau misalnya kita beli di market reguler pada saat uh, pasar sekunder ya yang ada kita dapat ampasnya aja, kita nggak tahu targetnya sebenarnya itu di berapa atau fair value dari saham itu berapa gitu Mas Bima. Ya, setuju ya tadi yang Mas Hendra sampaikan ya. Jadi saham-saham IPO ini karena kita nggak bisa melakukan pendekatan secara teknikal ya, ya kita coba memanfaatkan dari sisi broker summary-nya ya, yang memang tadi Ya, disampaikan beberapa penjaminnya justru melakukan distribusi gitu. Itu yang mungkin memang harus kita perhatikan ya. Cuman untuk yang memang masih punya WMUU ya, ya jangan berkecil hati. Siapa tahu bisa kayak saham film ya 5 kali ARB ya, ini saham yang dibenci, saham yang mungkin dihindari, tapi tetap bisa naik juga gitu. Nah, semoga saja nanti WMUU dengan kesabaran mungkin ya saya doakan bisa ikutan naik juga gitu ya. Saya nggak punya barangnya ya, ini saya cuma mendoakan aja gitu. Ya, ini ke tapi kalau misalnya teman-teman pertanyaan, enggak bahas film ya, sedikit. kenapa? Kalau misalnya teman-teman memang lagi buka laptop, coba ngeliat broker summary-nya hari ini. Hari ini teman-teman bisa ngelihat karena ada yang menarik di situ. Nah, nanti kalau misalnya ada yang menariknya apa ya nanti kita diskusi lagi gitu. Nanti takutnya kalau misalnya saya bilang di sini, saya dibilang pom-pom saham film. Padahal memang datanya hari ini menarik gitu. Di saham film. Oh ya, oke. Ya, itu bisa menjadi eh, pelajaran juga ya. Jadi nggak harus beli, ya kita belajar aja lihat di saham film kata Belajar Mas aja, Hendra. lihat aja, Secara, lihat datanya, ya, kita secara analisa broker sendiri bareng, menarik apakah gitu. bener nih datanya bagus, terus sahamnya langsung naik, ya nggak gitu juga. Kita ngeliat lagi, ada besok demand-nya besar atau enggak. Kalau misalnya sellernya jauh lebih besar ya kan harganya turun lagi gitu loh. Karena di market kan ya demand-nya banyak, ya harganya itu bergerak naik dan kebalikannya gitu Mas Bima. Ya oke, nah ini ada yang menulis pernyataan juga nih, HMSP kalah pamor sama Antam. Nah ini setuju ya. Artinya Iyalah beda, benar-benar. ketika kita sudah tahu hal itu, artinya memang kita harus ikut arusnya yang lagi rame aja gitu. Apalagi kalau seandainya strategi kita adalah trading, ya tentu saja Nah, kita milihnya itu saham yang sedang bergerak. Apalagi Antam kan hampir 25% atau 30% transaksi IHSG itu nggak kelihatan ya. disumbang sama Antam ya di minggu lalu ya. Ya Mas Hendra ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di layar kelihatan nggak? Nah, value value transaksi yang beberapa bulan terakhir itu yang paling aktif itu pasti Antam value-nya. Hari ini aja dia 2,6 triliun, sedangkan indeks kita itu transaksinya tadi itu 17 triliun. Jadi bisa dibilang ya memang 10-20% atau bahkan sempat 30% transaksi IISG itu ya di saham Antam gitu Mas Bima. Ya, ini saya coba cermati banyak juga ya beberapa pertanyaan di saham-saham yang memang agak kecil nih kayak saham JSKY ini ada yang menanyakan saham Bumi ya PPRO. Nah, ini gimana pandangan Mas Hendra mengenai beberapa saham yang mungkin bisa dibilang ini lapis 3 nih? Sama apa Just
Sky kita lihat market cap-nya aja dulu Mas Bima. Sahamnya Sky market cap-nya bisa dibilang kecil, di bawah 5T. Jadi bisa dibilang ya nggak usah diincer lah. Nah, kalau misalnya saham Bumi kan eh, ya volatilitasnya tinggi. Kalau misalnya memang teman-teman menarik untuk beli ya silakan. Nah, kalau misalnya untuk Sky market cap-nya aja cuma 369 miliar Mas Bima, billion. Jadi bisa dibilang sangat kecil. Jadi lebih lebih gampang untuk digoreng gitu loh Mas Bima. Makanya kalau misalnya ada influencer atau apapun itu ketika dia merekomendasikan saham, ketika mengajak teman-teman untuk beli, lihat market cap-nya. Kalau misalnya market cap-nya di atas 5 triliun atau di atas 10 triliun atau bahkan 80 triliun, 60 triliun itu bagus. Kenapa? Berarti dia ngajak ya fundamentalnya yang baik. Tapi kalau misalnya Hmm. dia merekomendasikan katakanlah Sky yang market cap-nya itu kecil, bisa jadi dia udah ngoleksi barang duluan, nanti teman-teman tinggal dapat pucuknya aja untuk cuci piringnya aja gitu. Jadi dihindarin saham-saham yang market cap-nya kecil seperti Sky. Oke, terima kasih Mas Hendra untuk gambarannya. Mungkin tadi sudah terjawab ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini sebenarnya. Yang kemarin sempat kita bahas juga untuk saham kertas-kertasan nih Mas Hendra. INKP. Nah, soalnya saya perhatikan juga ya, INKP ataupun Tekim, Tekim hari ini sempat breakout lagi ya dari harga yang kemarin dan yang mengakumulasi masih sama nih Mas Hendra untuk Tekim. Masih dari YO nih. Gimana pandangan Mas Hendra nih? Kayaknya menarik juga nih. Iya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat lagi, lihat di videonya malam minggu yang kemarin. Kita kan selalu bahas mengenai Tekim sama INKP, ya itu masih menarik karena harga kemarin itu di bawah harga average dari YU dan terbukti ternyata YU CMB dia masuk lagi gitu loh Mas Bima di Tekim sama INKP ya. Kalau misalnya untuk trading jangka pendek untuk INKP dan Tekim ya sangat memungkinkan. Apakah saham ini akan ke target sebelum-sebelumnya di angka 20.000 ya sangat sangat bisa terjadi gitu Mas Bima. Kalau misalnya didukung dengan demand-nya yang sangat kuat. Apalagi kalau misalnya CMB atau YU dia masih akumulasi di saham Tekim dan INKP. Itu sih Mas Bima. Karena kita tahu lah banyak aset manajemen itu juga yang posisinya itu banyak di Tekim sama INKP. Salah satunya grup Sinarmas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya asuransi, asuransi, punya apa namanya reksadana, punya reksadana, teman-teman bisa ngelihat saham-sahamnya rata-rata kalau misalnya grupnya grup Sinarmas, berarti saham besarnya tuh ada di INKP sama Tekim. Nah, apakah uh, itu banyak diakumulasi oleh manajer investasi di Sinarmas atau sekuritas yang lain? Ya teman-teman bisa cek sendiri. Benar nggak apa kata saya gitu? Ya, memang cukup menarik ya tadi yang ditanyakan. Mungkin nanti rekan-rekan bisa sambil kembali melihat lagi data yang tadi disampaikan Mas Hendra. Tekim INKP itu menarik. Nah, menariknya itu seperti apa sih? Kalau seandainya penasaran, silakan bisa dilihat datanya ya. 3 hari terakhir itu memang broker YU ya CNB itu cukup masif ya mengakumulasi itu bisa sangat mencolok gitu ratusan ribu lot kalau nggak salah 150 ribuan lot gitu per hari ini untuk di saham Tekim sendiri. Jadi itu saham jumlah yang saya pikir cukup banyak juga. Secara total juga akumulasinya udah hampir 200 M ya dari asing ya di sekitar 3 hari terakhir. Jadi nanti silakan untuk bisa kembali mencermati ya untuk saham-saham yang memang kategorinya masih cukup bagus saat ini karena trennya juga relatif aman ya untuk saat ini untuk Tekim dan juga INKP. Ini ada lagi yang baru bergabung katanya sempat bahas BBRI atau tidak. Tadi sempat ya kita bahas untuk BBRI terkait dengan aksi korporasi yang kemungkinan besar akan dilaksanakan nanti beberapa waktu ke depan terkait dengan penggabungan ya dengan Pegadaian dan satu lagi itu saya agak lupa namanya yaitu secara keseluruhan aksi korporasi tersebut bisa membawa angin positif ya untuk BBRI. Nanti sambil kita ikuti beritanya dan perkembangannya, siapa tahu ikut bisa mendorong ya pergerakan harga saham BBRI. Tapi jangan disamain BBRI sama saham lain ya. Ada berita bagus, tiba-tiba bisa naik 7%, 8%. Nah, mungkin ini berbeda ya untuk di saham BBRI. Ini sudah ada pertanyaan lagi untuk saham. Tadi sih ada yang nanya Elsa, Medco ya. Mungkin ini mepet-mepet nih sektornya Mas Hendra gimana nih terkait dengan sektor ini Mas Hendra? Medco Iya, ataupun Elsa. sebenarnya
sebenarnya sektor oil, komoditas oil itu kan udah di atas 50 US dollar per barel gitu loh Mas Bima. Sebenarnya sangat menarik untuk saham saham oil, apalagi kalau kita ngelihat saham Medco misalnya. Saham Medco ini udah di atas moving average 50 dan moving average 60 sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang masih menarik atau enggak, sangat menarik dengan target resisten terdekatnya untuk saham Medco di psikologis 750 dan di resisten keduanya itu ada di angka 790 Mas Bima, itu untuk saham Medco. Jadi kalau misalnya ditanya saham oil jagoannya siapa, ya jagoannya Medco. Jadi kalau misalnya teman-teman cek siapa yang eh, apa namanya pendapatan terbesar di saham oil, pasti adalah Arifin Panigoro, yaitu saham Medco gitu. Jadi secara Oke, luar fundamental juga biasa. bagus. Ya, masih cukup menarik ya untuk Medco. Nanti sambil sambil diperhatikan juga ya tadi komoditas oilnya kata Mas Hendra. Pastikan posisi 50 bisa aman juga nih untuk oil beberapa waktu ke depan. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Nah, ini mewakili sektor konstruksi mungkin untuk saham konstruksi. Properti ya, untuk saham Demas nih, Bang Hendra. Minta diulas untuk saham Demas karena memang hari ini juga penguatannya cukup bagus dan sepertinya masih ada peluang nih untuk besok. Oke, saham Demas beberapa minggu terakhir ini dari awal Januari, awal awal Februari transaksinya di bawah 30 miliar ya. Terus hari ini transaksinya udah 45 miliar, jadi bisa dibilang ada kenaikan di sana. Dan kalau dari posisi dari teknikalnya, sebenarnya untuk Demas masih kurang bagus. Kenapa masih kurang bagus? Karena masih di bawah area dari moving average 50, moving average 60-nya nih Mas Bima untuk saham Demas. Jadi di level sekarang 232, lebih aman lagi, lebih pede lagi kalau misalnya saham Demas berhasil breakout di level 244. Itu untuk saham Demas. Itu untuk saham Demas naik sekarang 4,5%, dan saham-saham properti seperti SMRA juga naik 8%. Terus ada saham Pakuwon. Kalau misalnya saya boleh merekomendasikan ke teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman pengen jauh lebih nyaman megang properti, saya selalu bilang jagoan saya adalah Pakuwon. Kenapa? Karena fundamentalnya menurut saya paling baik ya saham Pakuwon, dan saham yang bisa dibilang di-maintain oleh oleh asing, oleh broker asing, yaitu saham Pakuwon. Jadi kalau misalnya harga sahamnya under 500, itu sebenarnya menarik buat teman-teman untuk nyicil saham Pakuwon gitu sih. Itu sih Mas Bima. Jadi ya berkaitan lah dengan saham konstruksi, apa namanya, properti Demas dan yang lainnya. Nggak ada suaranya Mas Bima. Kayaknya sinyalnya jelek. Bukan Mas Hendra, emang tadi saya mute buat ngetes fokus aja. Ya, Mas Hendra, ya sebelum kita akhiri untuk ya perbincangan kita di malam hari ini memang nggak ada habisnya nih kalau kita membahas pertanyaan-pertanyaan cukup banyak dan memang selalu menarik gitu karena cukup variatif ternyata ya pertanyaan-pertanyaan ternyata ada yang pegang saham Java tadi ya, terus ada yang menanyakan Soci tadi, Elsa, Medco, jadi memang variatif sekali beberapa investor kita nih di Republik Investor, hampir di semua sektor ada yang menanyakan. Nah, cuman ya kita tetap harus mengakhiri nih untuk pertemuan kita di malam hari ini. Nanti kita bisa lanjut lagi sebenarnya untuk berdiskusi nanti di live Instagram berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Mas Hendra ada sedikit ulasan mungkin terkait dengan kemungkinan IHSG kita di besok hari nih Mas Hendra. Biar nanti teman-teman Republik Investor bisa mengantisipasi nih untuk keadaan market di besok hari Mas Hendra. Oke, kalau misalnya untuk besok seiring dengan Dow Futures-nya juga masih oke 0,40, tapi saya rasa untuk ISG-nya besok itu kemungkinan kenaik, kalau misalnya memang naik pun juga sangat terbatas Mas Bima. Sangat terbatas, sangat terbatas. Mungkin di pekan ini ISG itu bergerak di range di angka 6.070, supportnya di 6.070, resistennya itu ada di 6.312. Kenapa? Karena kita harus realistis juga, ISG kita udah naik 4 hari udah naik sangat signifikan, bisa dibilang posisi beberapa saham juga udah pengen capai resistennya, udah kondisi jenuh beli di sana. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati lagi kalau misalnya memang demand
suatu sahamnya udah bisa dibilang udah nggak kuat, lebih baik di take profit aja. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman untuk katakanlah untuk swing trade ya nggak masalah di hold gitu sih Mas Bima. Itu untuk IHSG-nya. Kalau saham yang menarik, saya masih ngejagoin kalau misalnya teman-teman masih kita sama-sama cek data itu ada Antam, sangat memungkinkan untuk yang tadi saya bilang akan breakout level psikologisnya di 3000, tapi kembali lagi cek lagi, lihat lagi sellernya, demandnya lagi. Kenapa? Karena bisa dibilang range-nya dia sangat jauh, gampang banget naik dan gampang banget panik untuk turun. Fokus di saham Antam, biasanya yang banyak trading di saham Antam itu ada Mandiri Sekuritas, ada NG, ada saham ada Sekuritas Semesta, ada RF, terus ada YB Jasa Utama, terus ada juga yang DR, RHB. Nah, di situ adalah biasa pemain-pemain di saham Antam. Terus saya rekomendasiin lagi buat yang kedua itu adalah saham konstruksi. Saya masih ngejagoin saham Waskita. Kenapa saham Waskita? Karena kalau misalnya teman-teman baca beberapa pembangunan jembatan segala macam itu banyak larinya pasti ke Waskita Karya. Saham Waskita Karya closing hari ini 15.95, target resisten terdekatnya itu ada di 16.40 untuk saham Waskita, dan target resisten keduanya itu ada di 1.700, nutup di area gapnya. Terus mungkin ada saham second liner Mas Bima, itu ada saham BBKP. BBKP itu ada saham BBKP closing hari ini naik 11%, naik di level 540, target resisten terdekatnya itu ada di 600, stop lossnya bisa 2-3% dari area teman-teman beli gitu sih Mas Bima. Untuk saham call boleh dicicil, tapi ingat PTBA ada lebih sabar. Kalau misalnya ingin volatilitas lebih tinggi, itu ada saham Indika Energy, itu volatilitasnya lebih tinggi untuk naik dan untuk naik dan turunnya juga sangat cepat. Itu sih Mas Bima. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendra untuk penjelasannya di malam hari ini dan terima kasih juga untuk waktunya. Ini sahabat Republik Investor sudah menemani kita di malam hari ini, yang sudah bergabung, yang sudah memberikan pertanyaan ya. Semoga di malam hari ini atau di besok pagi ya, opening kita masih diberikan kesempatan untuk bisa take profit lagi nih. Terima Oke, kasih sekali lagi untuk semuanya. Nanti kita jumpa lagi untuk di live Instagram Republik Investor di hari berikutnya. Nanti kita juga akan upload ya video kita di malam hari ini. Nanti kita akan otomatis upload juga di YouTube teman-teman. biar nanti rekan-rekan yang belum sempat menyaksikan di malam hari ini bisa ikut melihat video ulangannya. Terima kasih sekali lagi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam cuan, selamat malam. Selamat malam semuanya.